Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahil alamin, Bapak-bapak, Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini saya berdiri sini untuk mempresentasikan atau berbagi praktik tentang budaya positif modul 1.4. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah hadir dalam acara ini. Di sini perkenalkan saya Susanto. Dalam pendidikan program guru penggerak ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru sekalian dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak, dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillah Ibu-ibu dan Bapak, dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya tersebut di suasana Hari Kemerdekaan Indonesia, semoga menambah rasa nasionalis Bapak Ibu sekalian tentang sebagai pribadi Indonesia yang seutuhnya dan seluruhnya. Oke, Bapak Ibu, di sini jangan lupa salam dan bahagia. Nah, Ibu-ibu, di dalam budaya positif modul 1.4 ini saya akan membagikan tentang apa sih itu budaya positif. Sebelum budaya positif, di sini saya akan ada posisi kontrol. Posisi kontrol nanti akan saya terapkan seperti apa sih tentang posisi kontrol sebagai seorang guru. Sebelumnya di sini saya pengen ibu-ibu dan bapak di sini hadir seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, kita berdamai sejenak dengan alam. Coba bapak ibu-ibu silahkan tutup mata, pejamkan mata. Kita nikmati alam kita selama 1 menit. Terima kasih ibu-ibu. Nah, Ibu Katarina, tadi sejenak Ibu melihat apa ketika hening tadi, Ibu? Melihat pepohonan. Pepohonan, oke, sangat bagus sekali. Bapak Rustam Haji, tadi Bapak itu mendengar apa, Pak? Yang jauh sekali ketika Bapak mengheningkan suasana Bapak. Saya mendengarkan rasa kesakitan. Kesakitan, berarti kondisi Bapak sekarang kabarnya gimana, Bapak? Alhamdulillah, walaupun kurang fit ini, Bapak Rustam masih menyempatkan diri untuk menghadiri dari berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan sebelum nanti kita memasuki modul ini. Yang pertama,
hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba saya ingin berbagi dulu kepada Ibu Umi. Ibu Umi, menurut Ibu setuju apa tidak Bu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak Ibu? Oh tidak sih, terima kasih. Kenapa Bu tidak Bu? Bagus, tepuk tangan untuk Ibu Umi. Sangat luar biasa sekali pemahaman Ibu Umi. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat Umi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Menurut Ibu Margarita, seperti Ibu Margarita. Pemberian hukuman dengan hal positif membaca pasti akan memberikan dampak ya pasti, karena dari membaca anak akan menjadi lebih karena sekarang itu kesulitan membaca ya. Oh, budaya literasi Bu ya. Budaya literasi ya, mudah-mudahan dengan membaca, dengan membersihkan lingkungan, mereka akan peka, akan peduli terhadap lingkungan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Emak Eta kita. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir Bapak-Bapak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini Bapak Rustam Haji ini, seperti Bapak, menurut Bapak tentang memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan, ya. Dengan anak yang diberi sebuah penghargaan, maka anak akan semakin atau keinginan belajar untuk mencapai apa yang dia inginkan, akan lebih meningkat keinginannya dibanding apabila dia tidak dikasih penghargaan, dikasih apa-apa, mungkin dia akan cenderung lebih malas untuk belajar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan saya lagi untuk Pak Arus. Saya beri pertanyaan lagi Pak Arus. Itu kalau kita penghargaan itu menurut Bapak itu merupakan penghargaan semu atau kontinu secara seluruhnya kalau anak dikasih penghargaan itu? Kalau kita memberi penghargaan kepada anak, menurut saya ya harus kontinu, jangan hanya tahun ini dikasih, nanti tahun depan tidak ada acara apa tidak kasih penghargaan. Kalau bisa kontinu, biar di bawahnya atau adik kelas di bawahnya itu termotivasi. Berarti ini ada kaitannya dengan yang nomor 2 ya Pak ya? Iya. Oke, boleh. Oh terima kasih Pak. Nah nanti kita akan melihat keseruannya selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan ini. Nah, ini Bapak Ibu, nanti topik-topik kita di dalam divisi positif itu ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan secara institusi, kemudian keyakinan kelas, nanti ada kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, kemudian ada 5 posisi kontrol sebagai guru, kemudian ada segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, di sini saya pengen memberikan sesuatu praktik kepada Bapak Ibu guru. Pak Rustam, silakan berdiri Pak Rustam. Sini Pak, dekat-dekat saya ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya mempunyai sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Rustam. Ini tolong digenggam. Pesan saya, siapapun yang rayu Bapak, bagaimanapun cara ini berharga, jangan dikasihkan. Ingat Pak, jangan dikasihkan. Oke. Pada Bu Umi dipersilakan Bu untuk maju Bu. Tugas Bu Umi, silakan dirayu Pak Rustam supaya bisa membuka tangannya mengasihkan barang yang dia hargai. Saya hargai itu Pak Bu. Silakan dirayu Bu, seperti apa Bu? Silakan dirayu. Diingat ya. Gimana coba? Pak Rustam yang baik hati, boleh tidak saya pinjam power banknya? Sepertinya tidak boleh. Sekali saja Pak. Tidak boleh. Kenapa Pak? Ya karena tadi ada mandat jangan sampai dikasih. Pinjam sekali aja Pak. Tidak boleh, jangankan pinjam. Pokoknya intinya tidak boleh untuk dilepas dikasihkan. Sekali aja Pak. Apapun yang terjadi. Sekali nanti 5 menit. Tidak boleh. 2 menit deh. Tidak boleh. Oke, terima kasih. Aktingnya sangat baik sekali. Terima kasih Pak Rustam dan Bu Umi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan teori kontrol nih Bapak Ibu. Nah, dari peran seperti ini tadi coba Mak Eta disimpulkan hal apa yang menarik ataupun yang bisa disimpulkan dari dua peran seperti itu, coba Mak Eta. Seperti apa itu? Ya, dari fragmen tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita
apalagi ini sebagai guru ya, ketika kita memberikan mandat, harapannya kan mandat itu bisa dilaksanakan dengan baik, Oke, tepat bisa sekali terus. diterima Ya, dengan betul. baik. Nah itu, walau apapun godaannya, tetap bisa dilaksanakan dengan baik sampai akhir. Oke, sangat Terima baik kasih. sekali. Oke, kita minta pendapat dari Bli Pance. Seperti apa Bli Pance? Sepertinya sangat menyimak drama tersebut dengan antusias sekali Bli Pance. Oke, terima kasih. Dari drama yang disampaikan oleh Pak Rustam dengan Ibu, bahwasanya saya melihat bahwasanya si Pak Rustam ini sangat-sangat teguh dengan akan pendiriannya. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Teguh Rustam akan tadi. pendiriannya, walaupun bagaimana dirayu dengan cara apapun tidak akan mau memberikan sesuatu Ya, hal yang betul. sangat berharga tadi. Betul, amanah berarti Iya, itu ya. karena merasa sesuatu yang dipegang itu sangat-sangat berharga untuk dirinya dan untuk masa depannya. Betul sekali. Maka sesuatu hal yang sangat berarti dalam hidupnya dan untuk masa depannya tidak akan dilepaskan. Gitu Oh, saja. sangat luar biasa. Ini seperti pujangga sebenarnya Pak Pance ini. Yang biasa menghargai. Oke, terima kasih Pak Pance. Nah, betul sekali Bapak-Bapak. Terima kasih tadi dramanya udah bagus. Kemudian juga penjelasan dari Ibu Margareta dan Pak Pance sangat bagus. Nah, ini berkaitan dengan teori kontrol tadi, Bapak Ibu ya. Sesungguhnya yang megang kendali terhadap diri kita sendiri, yang bisa mengontrol diri kita ini adalah siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Diri sendiri. Walaupun godaan itu kalau teori kontrol itu tetap pada kendali diri sendiri. Nanti juga kita akan kaitkan dengan hubungannya dengan peserta didik kita. Bahwasanya peserta didik kita itu tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Akan tapi mereka itu mempunyai kontrol tentang dirinya sendiri. Nah, nanti bagaimana cara kita untuk memberikan stimulus-stimulus kepada peserta didik supaya mau dan mengikuti apa yang saran dari kita. Seperti sini tadi ada stimulus kontrol, kemudian ada teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu tentu akan sangat berbeda, akan sangat sulit sekali itu. Nah, terus kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap tentang dunia. Nah, ini seperti ini. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering kita temui. Padahal di sini ada semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak-anak, misalkan dia perilaku, dia mungkin punya itu. Kalau kita menggunakan stimulus respon, tapi menggunakan teori kontrol, hanya saya atau hanya kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini seperti ini saya ini tukang hipnotis ini, bisa mengontrol orang lain. Tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tahu saya tidak bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol. Kemudian ini memaksa. Tadi seperti Ibu Umi tadi sedikit memaksa dan membujuk Pak Rustam itu. Tapi Pak Rustam dia bagus sekali, dia kolaborasi, konsep menciptakan pilihan-pilihan baru, dia tidak mau seperti itu. Nah, inilah nanti di dalam teori kontrol dan stimulus respon. Kemudian model berpikirnya juga menengah, kadang menang, kadang kalah. Kalau kita menggunakan teori kontrol itu berpikir menang-menangan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini sebelum ini saya mau tanya dulu. Kita tadi kan setelah kontrol kita hubungkan dengan namanya kedisiplinan Bapak Ibu. Nah, saya tanya dulu nih pada Pak Aldi dulu. Pak Aldi, makna disiplin itu seperti apa sih Pak Aldi? Ini suaranya belum kelihatan nih. Ya, disiplin menurut saya itu menaati peraturan yang ada, Pak. Oh, menaati peraturan ada. Iya. Terus lagi. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Aldi. Memang suaranya sangat lembut dan jarang-jarang ini Pak Aldi. Berbeda dengan Mak Eta ini yang panjang dan lebar. Betul. Sebelum kita memasuki apa itu disiplin, lebih baik kita melakukan ice breaking dulu Ibu ya. Kita ice breaking dulu kayaknya ini ibu-ibu sekalian ini. Nah, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu semua ibu-ibu. Berdiri. Kita ice breaking dulu. Aram jam-jam. Boleh digoyang-goyangkan Pak Pance? Seperti tarik kecak ini. Jam-jam, aram jam-jam. Diri.
Sambil senyum-senyum dikit ibu-ibu biar tidak terlalu tegang. Semakin cepat. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Sekali lagi ibu ya, sini semakin cepat. Oke, ibu-ibu, terima kasih. Udah haram jam-jamnya. Ini sudah sangat berkeringat sekali sepertinya. Oke. Aduh, ini boyok-boyok encok begelinu hilang ini sepertinya. Mana tadi PPT saya ibu-ibu, kok hilang ya? Iya. Kita kembali ke makna disiplin ibu-ibu. Nah, ini menurut Ibu Umi dulu. Bu Umi, disiplin itu apa sih Bu Umi? Disiplin itu tertib, mentaati peraturan, mentaati apa yang sudah ditetapkan. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ibu-ibu, itu sudah sangat baik sekali pengetahuan disiplin. Mari kita simak disiplin menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, Bu Katarina. Disiplin ini merupakan asal kata itu dari bahasa Latin. Tadi sudah dijelaskan maknanya karena ibu-ibu. Bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Nah, ini menurut bahasa Latin ini disiplin itu artinya belajar. Nah, mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Ini orang-orang Yunani ini ibu-ibu yang malah disiplin. Terus disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, seperti tadi. Dia menghargai apa? Menghargai waktu. Oh, dia disiplin tentang waktu. Dia menghargai apa? Peraturan. Oh, dia disiplin tentang peraturannya, tentang menghargai apa yang dia inginkan. Ketika dia ingin disiplin positif tadi, apa sih yang positif menurut dia itu? Itulah makna disiplin, artinya belajar. Belajar apa? Belajar menghargai apa yang dia inginkan. Namun dalam upaya budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, tata tertib sekolah itu. Terus kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kenapa seperti ini? Karena anak-anak itu banyak sih yang merasa tidak nyaman. Saya berangkat jam 7.30. Mereka tidak nyaman dengan itu. Mereka pengennya jam berapa? Datang seenak diri sendiri. Makanya itu konotasinya menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak disiplin tentunya. Tetapi bagi orang yang disiplin, yang dia itu mengakui bahwasanya suatu hal itu yang dia hargai itu merupakan suatu yang nyaman. Nah, seperti itu makna disiplin menurut kita tadi. Nah, berkaitan dengan nilai disiplin tersebut ada namanya nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini Ibu, ada sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapainya setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang beda. Nah, setiap perilaku tersebut itu mempunyai tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada tahun 84 tentang teori kontor. Bapak William Glasser ini tetangga saya, Ibu, tetangga saya. Tapi dia mungkin hidupnya di luar negeri, saya di sini, tetangga aslinya. Terus kemudian menurut Bapak Gosen, Ibu Gosen,
Ibu Gosen dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik. Nah, ini berkaitan dengan intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan pencapaian tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini kalau menurut Gosen tadi itu tentang dia teori intrinsik tadi. Peserta didik itu dia mau patuh dan tidak mau mengikuti kita disiplin atau tidak, itu kita bangun dulu teori intrinsik atau di dalam individu dia masing-masing. Ini menurut penelitian Ibu Diana Gosen 98. Tapi penelitian itu sudah dijurnalkan, dibukukan dan bisa dipakai sampai saat ini. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang saat ini kita kembang-kembangkan itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian gotong royong dan kreatif. Inilah profil pelajar Pancasila yang akan kita inginkan siswa kita seperti ini. Terus kemudian, nah ini kita akan teori motivasi perilaku manusia. Nah, nanti ibu-ibu, nah ini dulu kita. Nah, di hari merdeka ini, ibu-ibu, kita akan mengutip tentang bapak kita. Ada yang kenal ini bapak siapa? Ki Hajar Dewantara. Oh, anak Pak Panje? Dewantara ya, Anje? Oh iya, sangat luar biasa. Iya, Anje. Berarti terinspirasi dari bapak ini, berarti. Awalnya nggak terinspirasi dari situ, begitu terjadi ada nambah Bapak Dewantara. Bapak Dewa ini sangat luar biasa lagi Pak Pance ini. Dia sudah pikirannya itu udah maju ke depan karena beliau ini rencananya presiden ke-50 ini ya. Presiden ke-50 negara Indonesia kita ini. Nah, merdeka, kata merdeka ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kata merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah dirinya sendiri. Nah, ini artinya ini sadar ya Ibu. Peserta didik kita atau kita itu sadar, kita itu tidak diperintah lagi. Diperintah siapa? Diperintah oleh kolonial. Kemudian nanti kalau kita terapkan di dunia sekolah ini, saya sebagai peserta didik itu tidak lagi loh, saya itu diperintah bersih-bersih oleh Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Kepsek, yang lain tidak lagi. Tapi peserta didik aja akan sadar dia, akan sadar bahwasanya mereka itu mampu memerintah diri sendiri karena tadi ada dorongan intrinsik di dalam diri sendiri. Ini yang akan kita bangun ini, kita bangun. Tapi prosesnya akan sangat lama sekali. Nah, itu membutuhkan kerjasama kita, tidak hanya dari ibu-ibu guru BK, tapi semuanya kita yang ada di lingkungan sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, ini sebenarnya penghargaan tadi itu adalah hukuman yang semu. Kenapa dikatakan hukuman semu? Nah, seperti ini Ibu-ibu. Bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan akan faktor-faktor ketergantungan dari dampak pemberian penghargaan. Nah, menurut Alfie Kohn, ini teori-teori orang sana, orang Indonesia belum ada teorinya nih. Nanti teorinya yang bagus, nanti ada orang Indonesia. Banyak sekali. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Ini menurut Bapak Alfie Kohn. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu dalam jangka pendek dan jangka panjang itu pertama motivasinya akan bagus. Tapi ketika nanti dia tidak dapat penghargaan, mereka akan gagal, mereka akan ngedon. Aduh, saya gagal, nggak dapat hadiah, seperti itu. Padahal yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik tadi. Bahwa dia menang atau kalah, dia tetap membangun mentalnya sendiri. Penghargaan itu menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, yang terakhir ini, penghargaan merusak hubungan. Ketika penghargaan ada suatu dua orang atau dua kelompok, yang satu dikasih penghargaan, yang satu tidak, nanti mereka berdua itu akan saling ejek-mengejek. Kamu dapat hadiah loh. Oh, saya tidak. Ya, saya tidak bisa apa-apa. Nah, itu nanti akan ada bullying di situ. Nah, nanti kita berharap penghargaan itu tidak seperti itu. Mati lampu. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, nah, kita lanjut lagi bentuk-bentuk kebijakan. Nah, masih lama nggak mati lampunya Ibu?
Gak apa Pak Kulis, kita lanjutkan terus sampai. Nah, alhamdulillah itu. Sabar-sabar ibu-ibu ya, sambil minum, sambil ngopi nggak apa-apa. Belum datang, tenang. Nah, kemudian berkaitan dengan hal itu, ibu-ibu, ada di sini akan saya perlihatkan tentang teori kontrol. Belum hidup ya Bapak ya. Setelah teori kontrol selesai, di sini ada namanya restitusi. Nggak apa. Menurut Bapak Ibu yang ada di sini, Pak Rustam deh. Pak Rustam pernah melakukan komunikasi atau pendekatan terhadap siswa, kemudian dengan siswa yang bermasalah itu, bagaimana Pak Rustam cara menghadapi siswa tersebut, Pak Rustam? Bisa berbagi praktiknya, Pak Rustam. Bagaimana tadi? Ketika Pak Rustam itu menemui peserta didiknya lah, sebagai wali kelas, bolos apa segala macam, Pak Rustam gimana cara menenangkan atau menghadapi siswa tersebut seperti apa, Pak? Cara-caranya, Pak? Cara-cara yang pertama kita ajak ngobrol dulu, kita Betul. tanyakan apa penyebabnya, kalau dia datangnya terlambat apa penyebabnya, Betul. kita pahami dulu latar belakangnya seperti apa, Betul sekali. kita nasihati, ya kalau dia bisa berubah, ya sebuah rasa kesuksesan bagi saya. Alhamdulillah, luar Tapi biasa. apabila tidak berhasil, ya kita akan lebih menggali apa permasalahan itu lebih dalam. Oh, lebih dalam lagi. Bisa menyelesaikan masalah itu. Oke, berarti tidak perlu langsung dihukum apa itu. Oke, terima kasih Pak Rustam telah menerapkan namanya restitusi. Nanti akan kita Terus menurut Bli Panja itu seperti apa, Bli? Oh, Bli Panja ini banyak sekali problematikanya ini kemarin itu. Ada yang siswanya jarang berangkat, ada yang bolosan, bahkan ada sampai hampir tidak naik kelas. Gimana Bli Panja dalam menghadapi itu? Kalau kami sendiri untuk menindaki anak-anak yang suka bolos, suka jarang tidak masuk, kita dekati dulu si anak tersebut, kita ajak ngobrol. Karena setiap anak di sini pasti ada mempunyai suatu kelebihan dan kekurangan. Betul. Yang kita cari di sini bukan kekurangannya justru kalau saya, justru kelebihannya yang saya cari. Betul. Nah, apa sih lebihnya anak ini? Gitu. Betul. Nah, ternyata setelah ketemu apa lebihnya si anak ini, ada kendala. Nah, kendala untuk mencapai suatu kelebihannya itu, ya, dia berpikir si anak itu, gitu. Anak itu, kenapa saya tanyakan, kenapa nak sering terlambat? Nah, ternyata di kelebihannya di sini malamnya lebih tidur malam. Oh gitu. Nah, tidur malam itu membantu orang tua mungkin ya. Suatu kelebihan itu kan. Kelebihan. Suatu kelebihan kalau tidurnya betul, malam betul, itu. betul. Nah, suatu kelebihan. Karena seharusnya tidur jam 10 dan tidur ini enggak. Kelebihan. Lewat dia. Betul. Lewat tidurnya malamnya sampai jam 2, jam 3 dia baru tidur. Nah, gitu. Artinya, itulah menyebabkan si anak itu bisa terlambat. Betul. Akibatnya anak itu enggak bangun dan di rumah orang tuanya kurang memperhatikan. Betul. Kelebihannya di sini orang tuanya tidak memperhatikan si anak. Iya. Gitu. Berarti ini Bli Panja ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan berbasis aset atau kelebihan. Terus kemudian juga Pak Panja tadi ingin mengunggulkan potensi anak Pak Panja ya. Bukan kelemahannya tapi mengunggulkan tentang kelebihannya. Dulu. Oke, terima kasih Pak Panja, sangat luar biasa. Oke sekali. Oke Ibu, Bapak-bapak, kita akan melihat dulu nih posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada 5 yang dijelaskan. Nanti kita itu seperti apa sih di sini? Apakah kita ini penghukum atau membuat merasa bersalah? Kemudian ada sebagai teman, ada sebagai manajer, atau sebagai pemantau. Kita simak tayangan video berikut ini. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Rosli dan contoh penerapannya. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Ini syutingnya lama ini saya ini. 5 posisi kontrol itu
adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung. Seperti Pak Rustam ini seperti yang ngerayu kayak gitu ini. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Awam ini posisi sepertinya teman, ini. guru berbicara dengan nada suara ramah, Kan yang ini tuh Pak. cenderung bersenda Apa ya? gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti. Melihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih ibu-ibu, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Inke. Inke apa siapa yang namanya? Lupa saya Pak Ibu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu adalah paparan tentang 5 posisi kontrol. Nah, kadang-kadang kita menerapkan posisi kontrol itu sesuai dengan kondisinya. Kadang-kadang kita yang ideal sebagai penghukum, kadang-kadang kita juga bisa merasa bersalah, kemudian sebagai teman. Tidak selamanya kita harus pakai manajer, tidak seperti itu. Tapi kita menggunakan posisi kontrol itu sesuai dengan ya kasusnya, kemudian juga sesuai dengan kondisinya. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Terus ini tentang restitusi tadi sudah dijelaskan. Coba Bapak Muhammad Komudin bacakan dulu Pak. Apa itu restitusi Bapak? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi ataupun tujuan mulia. Dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu seperti teori Gosen 2004 gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi restitusi itu menurut Gosen 2004 itu seperti apa yang telah dibacakan Bapak Muhammad Komudin. Jadi restitusi ini nanti kita siswa itu nanti ketika dia mengalami sebuah permasalahan itu mereka tidak dikucilkan, tapi mereka nanti akan menemukan jati dirinya, kemudian mereka akan mampu memecahkan masalah mereka sendiri, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang telah dimiliki oleh Bapak Ibu guru untuk membangkitkan dari permasalahan dari peserta didik tersebut. Itu tentang restitusi. Nah, restitusi itu ada di sini ada ciri-ciri restitusi, Ibu, ada 9 ciri-ciri restitusi itu bisa dikatakan baik ataupun berhasil. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan memperretak hubungan. Kemudian yang ketiga, itu restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kata-kata menuntun ini kan dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru itu aslinya itu tidak menuntut. Kita tidak boleh menuntut siswa itu untuk menjadi rajin, pintar dan segala macam. Tapi tugas dari kita adalah menuntun siswa-siswa kita agar mereka terarah. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, anaknya Bu Tanti tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang baik. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Seperti Pak Panji tadi katakan, itu dia akan karakter siswa itu. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Nah tadi solusinya itu seperti apa? Seperti itu.
Kemudian juga restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Eta tadi, restitusi seperti itu. Kemudian ibu-ibu dan bapak tentang keyakinan kelas. Nah, tentang keyakinan kelas ini sudah beberapa kali kita terapkan di sekolah kita tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini banyak sekali yang sudah kita terapkan di sini. Yang pertama ada budaya 5S. Coba Bapak Rustam, 5S itu seperti apa, Pak? Yang sudah kita budayakan di sekolah kita kan ada 5S. 5S. S pertama adalah Senyum. senyum. Oke, siap. Berarti S- peserta didik ketemu Bapak Ibu dengan guru dan temannya harus senyum dulu, Pak ya. Iya. Oke, yang kedua S kedua yaitu sapa. salam. Oke, kita udah membudaya Bu ya. Kita mulai bersalam-salaman dengan peserta didik ya. Terus Ya. kemudian S ketiga yaitu sapa. oke, saling menyapa Saling Pak ya. menyapa. Oke, terus So ya S yang keempat adalah sopan. Oke, berarti saling sopan santun Pak ya. Ya. Sopan dan terakhir santun. santun. Oke, dah Eh, sangat bagus sekali iya. 5S. Bila perlu nanti kita tambah S1 lagi Pak. Bukan S apa? santun tapi Pak ya. S1 lagi itu sosial. Nah, seperti itu. Sosial. Sosial itu sangat bagus sekali. Senyum, sapa, salam, sopan santun dan sosial. Sosial. Jadi anak-anak kita nanti itu dia mempunyai jiwa sosial. Mereka itu peduli. Peduli tidak hanya diri sendiri tapi terhadap lingkungan dan Lingkungan sosial. iya. Tapi nanti kita bertahap. 5S ini kalau kita terapkan sudah sangat jos sekali Pak ya. Sangat jos. Terima kasih Pak Rusam. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas dan kemudian juga tentang budaya positif. Di sini ada lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas dan menjadilah budaya positif. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kelas saya bangun. Yang pertama, kesepakatan kelas ini kami dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini sangat saya senang itu ini peraturan yang nomor 1 ini. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ini kan nyaman sekali kalau disayangi oleh murid-murid. Yang kedua, apalagi muridnya cantik-cantik gitu, wah sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kami dan murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid-murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini terus kemudian juga tentang kesepakatan kelas. Kita akan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan aktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu Margareta, apa Bu yang satu Bu yang ditambahkan lagi Bu? Kira-kira kesepakatan kelas 1 lagi apa Bu yang perlu ditambahkan lagi Bu? Dari yang sudah ada kira-kira ditambah 1 lagi Bu. Kami warga kelas yang kompak, solid, bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Ditambah 1 lagi Bu Umi. Kesepakatan kita. Kami saling berempati. Saling berempati, bagus sekali. Ditanya tambah 1 lagi beli. Yang mana? Boleh, silahkan untuk kesepakatan kita di kelas kita nanti akan kita terapkan di kelas kita. Kami merasa satu rasa. Satu rasa, enggak beda gaya beda rasa ini. Bukan ya? Satu rasa. Oh, satu rasa. Kalau anak-anak kita kemarin beda gaya beda rasa itu. Oh, oke. Enggak tahu seperti apa beda gaya beda rasa. Oh, mungkin Pak harus pahami beda gaya beda rasa dulu Pak ini. Wah, saya kurang paham, Pak. Kurang paham ya? Paham. Oh, berarti masih culun sekali ini. Saya juga seperti itu. Terus kemudian tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kita bangun berdasarkan interaksi antara guru dan kelas yang ada di situ. Bisa kelas 1 dan kelas yang lain itu berbeda kesepakatannya. Nanti itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini. Nah, di dalam tabel keyakinan kelas ini itu ada yang terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, ini nanti selanjutnya. Nah, ini Ibu ya, kalau dari kesepakatan kelas tersebut kita kerucutkan itu ada tabel Y. Yang pertama itu terdengar, kemudian ada yang terlihat, dan ada juga berperilaku. Tadi sudah diungkapkan seperti kami saling menyayangi. Nah, saling menyayangi itu gimana Ibu? Terdengar, berperilaku, atau terlihat? Saling menyayangi. Terdengar, berperilaku, atau terlihat? Saya akan selalu menjaga kebersihan. Kira-kira terlihat apa terdengar?
Terlihat Ibu ya. Berarti mana? Oh, itu terlihat. Kalau terdengar suatu yang berbicara, nah, tolong ya, permisi, itu yang terdengar Ibu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, Ibu-ibu, di dalam kehidupan kita itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini apabila tercukupi, maka orang itu bisa dikatakan sukses atau sejahtera. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia? Nah, menurut Ibu Katarina, 5 itu apa saja, Bu? Kasih sayang, Nah, dan rasa terima kasih, satu, yang kedua, kesenangan, oke, penguasaan, kebebasan, dan bisa bertahan hidup. bertahan hidup. Coba Bu, diuraikan dikit-dikit Bu tentang kasih sayang dan rasa terima itu seperti apa sih menurut Ibu? 5 kebutuhan dasar manusia, satu-satu nanti, satu Pak Rustam, satu. Kasih sayang itu seperti apa Bu? Kasih sayang itu kita bisa, kalau dalam situasi anak dan guru itu biasanya kita peduli satu sama lain. Itu antara misalnya kita bisa membantu anak juga bisa saling memberikan yang terbaik untuk siswanya kayak gitu. Kalau dalam kehidupan pribadi? Kalau dalam kehidupan pribadi, kasih sayang dan rasa terima kasih itu misalnya bagaimana kita mau membantu pasangan kita. Bagus sekali, ya betul, memang harus kayak gitu. Karena 5 kebutuhan dasar nanti apabila satu saja tidak terpenuhi maka jagonya gancing ini. Ya, kalau misalkan kita terlalu abai juga itu tidak menunjukkan rasa kasih sayang. Iya, betul. Terima kasih Bu Katarina, tentang kasih sayang. Nah, selanjutnya tentang penguasaan Pak Rustam. Seperti apa sih Pak? Penguasaan. Pikir di saya. Penguasaan itu apa tuh Bapak? Nanti dapat bintang lah, sini kita gampang bintang. Wow, dapat penghargaan seperti itu Pak. Mendapatkan posisi itu bisa jadi RT, bisa jadi Pak Kadus itu, Pak Kades itu, atau juga Bapak dari seorang guru ini termasuk juga ini penguasaan juga, jadi guru menguasai bidangnya Bapak. Kalau saya belum ini masih. Belum. Berlanjut ke kesenangan Bu Umi. Kebutuhan dasar manusia salah satunya itu adalah kesenangan. Kita harus merasa senang. Seperti apa sih Ibu Umi mengungkapkan rasa kesenangan itu? Kesenangan itu menurut saya kenyamanan. Betul. Terus senang. Senang. Ya, senang itu jika Ibu Umi dalam kondisi seperti apa? Senang, nyaman, suka ketika kita bisa dihargai, saling menghargai, terus menunjukkan kalau kita ini satu keluarga, jadi kan merasa senang, nyaman di tempat itu, jadi happy bawaannya. Oke, terima kasih. Berarti untuk kesalahan itu kita menciptakan lingkungan yang positif Bu ya. Oke. Selanjutnya ini ada tentang bertahan hidup. Nah, manusia itu harus bertahan hidup. Itu seperti apa Bli Panja tentang bertahan hidup ini? Kalau kita tidak bertahan hidup, maka kita akan mati. Seperti apa Bli Panja? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ada satu rasa tadi. Satu rasa. Kalau ada satu rasa tadi bisa timbul rasa kasih sayang, bisa timbul kesenangan, ada bisa mencapai suatu penguasaan, dan ada timbul kebebasan, play tadi. Nah, itu apabila tercapai itu semuanya, maka merasa ketahanan hidup itu akan tercapai gitu. Bertahan hidup. Bertahan hidup artinya bisa mencapai keberlangsungan hidup, mencapai tujuan yang menjadi suatu tujuan yang tertunda akan tercapai ke depannya. Gitu. Oke, terima kasih ya, sangat pujangga kita sangat luar biasa sekali. Terus ini ada yang terakhir ini, ada tentang kebebasan, kupu-kupu butterfly ini. Bapak Kwam, menurut Pak Kwam kebebasan sebagai kebutuhan dasar manusia seperti apa sih Bapak? Ini menurut saya kebutuhan dasar manusia itu diantaranya adalah kebebasan. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai punyai karakter yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda satu sama lain, itu maka ada sebuah kebebasan. Untuk mencapai ketahanan hidup diperlukan sebuah kebebasan tanpa dikekang oleh pihak lain, seperti itu. Yang penting kebebasan yang tidak menyalahi aturan, baik itu aturan sosial ataupun agama, seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti kebebasan itu masih ada kebebasan yang ada
aturannya Pak ya, Iya. tidak kebebasan yang brutal gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad, memang sangat luar biasa sekali. Nah, itu tadi tentang 5 apa namanya kebutuhan dasar manusia, ibu-ibu, bapak-bapak sudah sangat luar biasa sekali dalam rangka pengembangannya. Ini 5 posisi kontrol sebagai guru tadi sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Inke itu ya, seperti itu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Terus, nah ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu tentang segitiga restitusi. Tadi saya di awal menanya kepada Pak Rustam, Pak Pance, kemudian ada Bu Umi, seperti apa sih ketika ada permasalahan datang, itu bapak-bapak, ibu-ibu tidak sadar itu sudah menerapkan namanya konsep segitiga restitusi. Yang tadi, yang pertama, ini segitiga bisa dari mana saja, tapi yang ideal itu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini tadi kata Pak Pance dan Bu Umi, saya akan mengajak ngobrol dulu, saya akan menenangkan dulu peserta dirinya, baru saya nanti akan menanyakan permasalahan seperti apa. Ini namanya adalah menurut segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian segitiga yang ke sana adalah untuk validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Menurut kamu tadi salah apa tidak sih tindakan kamu? Oh iya salah Bu. Nah seperti itu. Setelah kita mengetahui permasalahan dan tahu itu kesalahannya, kemudian kita lanjut menanyakan keyakinan kelasnya. Menurut kamu apa sih yang bisa kamu perbaiki? Keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah itu adalah proses dari segitiga restitusi. Tanpa disadari, ibu dan bapak tadi sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus ataupun penyelesaian di peserta didik masing-masing. Nah ini adalah kata-katanya sudah bagus semua tadi ibu-ibu. Nah kemudian ini teori pilihan dari William Glasser tadi sudah. Nah ini kita akan di tahap refleksi ataupun kita merefleksikan dari kegiatan kita. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Nah ini saya minta dulu Ibu Katarina dulu. Setelah mendapatkan paparan materi, Ibu, ini hal baru apa yang kira-kira merubah pandangan Ibu? Yang dulunya seperti apa, sekarang pengennya seperti apa Ibu? Yang dulunya itu setiap menghukum siswa itu dengan agak mengancam, sekarang lebih ke yang lebih ngajak ngobrol dulu, diajak bicara dulu, duduk permasalahannya apa, nggak yang langsung ngejas kamu salah, kamu harus melakukan ini, kayak gitu. Jadi harus diajak ngobrol dulu. Sekarang berarti kita sama siswa itu butuh komunikasi yang baik untuk mencari jalan keluar permasalahan. Kenapa kok si anak ini misalnya kayak tadi sering terlambat, terus sering pakaiannya kurang rapi, kurang bagus kayak gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Katarina. Sebenarnya ibu-ibu, teori-teori ini itu sebenarnya sudah dikuasai oleh guru-guru BK kita aslinya ibu-ibu. Tapi guru-guru BK kita ini belum sempat bagaimana untuk mensosialisasikan kepada kita. Kadang-kadang kita pun melakukan tindakan itu tidak tepat seperti itu. Nanti mohon untuk guru-guru BK itu ditularkan ilmunya itu seperti apa sih yang tepat untuk siswa. Ini sedikit loh Bu, ini saya kasih tentang restitusi sedikit sekali. Ilmunya sangat banyak sekali aslinya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna jismin dan motivasi intrinsik. Ini di Umi kayaknya tepat ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang pertama, saya merasa bahagia, senang karena dengan adanya pembelajaran hari ini atau modul hari ini, jadi kita banyak tahu, jadi banyak ilmu baru gitu loh Pak. Apa yang harus dilakukan ke depannya, mau seperti apa. Jika ditemukan siswa atau peserta didik yang mungkin karakternya agak keras atau lembut, bagaimana yang harus kita lakukan ke depannya seperti itu. Mungkin lebih ke pengalaman dan ilmu baru begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Umi telah memberikan refleksinya. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apa? Apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti
modul ini. Nah, ini cocok seorang pujangga ini kayaknya. Pujangga, silahkan. Nah, seperti Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru itu kan sebagai among, Bu ya. Among ataupun kita itu adalah pendamping ataupun siswa, Pak ya. Oke, silakan, Bli. Among di sini berarti seperti disampaikan tadi di awal bahwasanya Ki Hajar Dewantara ini mengeluarkan guru patut ditiru dan digugu. Oh ya, sip. Nah, jadi terutama kita sebagai guru memberikan contoh yang baik, memberikan contoh bagaimana semestinya siswa kita di sekolah mengikuti aturan-aturan, ya, aturan-aturan atau tata tertib di sekolah. Nah, karena sebagai guru di sini kita di Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan bahwasanya tuturi handayani gitu ya. Ingarso Sundulodo Imadio Mangunkarso tuturi handayani. Gitu. Nah, artinya pada saatnya kita ada di depan, pada saatnya kita ngomong, pada saatnya kita menuntun anak itu sendiri, mengarahkan. Jadi semata-mata kita sebagai guru pada saat melihat anak didik kita perilakunya kurang pas, ya kita menuntunnya agar menjadi lebih baik. Gitu. Ya, karena di Kumer kurikulum Merdeka ya. Yes, ya, betul, Bu. mengutamakan tentang namanya pendidikan budi pekerti. Ya, budi pekerti, pendidikan betul. budi pekerti. Jadi diutamakan kita mendidik anak itu dengan baik tingkah lakunya gitu. Oke, cukup. Oke, terima kasih Bli Panjo tadi telah menjabarkan tentang pendidikan budi pekerti. Memang betul Bapak Ibu sekalian, kita tepuk tangan dulu Bli Panjo. Pendidikan budi pekerti ini Bapak Ibu, ini merupakan pendidikan yang tidak akan tergantikan oleh teknologi seperti apapun, tidak akan tergantikan. Kalau kecerdasan kita, pengetahuan kita itu sudah kalah jauh dengan AI, dengan Google yang ada sekarang ini. Tapi kalau pendidikan budi pekerti itu tidak akan tergantikan oleh teknologi itu. Betul lagi, terima kasih Bli Panjo. Kemudian refleksi yang keempat, nah ini kayaknya Mak Eta ini sebagai pamungkas kita. Oke, terima kasih. Saya akan menjadi among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Yang pasti kita semua sama seperti yang tadi Pak Panca sampaikan, kita adalah guru yang digugu dan ditiru. Minimal kita menjadi contoh terlebih dahulu. Contoh untuk apa yang bisa dilakukan. Kita menjadi sampel, otomatis anak-anak akan mengikuti sampel itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Margareta. Ini tentang sampel. Sampel itu artinya kita harus menjadi suri tauladan, Bu ya. Kita bertindak, karena kita bertindak di sini kita tuh dilihat oleh peserta didik kita, juga dilihat oleh lingkungan kita. Maka kita harus lebih giat lagi dan baik lagi supaya bisa digugu dan ditiru. Nah, Ibu-ibu, ini sudah ada link Padlet. Ini tentang refleksi hari ini. Ini nanti akan saya kirimkan di WA kita, WA grup nanti. Saya akan Bapak Ibu refleksikan sendiri. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya, Ibu-ibu ya. Sebelum saya menutup akhir acara ini, saya pengen berkolaborasi dulu tentang puisinya Bapak I.R. Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Nah, setiap bait nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan membacakannya. Akan saya awali dari saya. Oke, Pak Ibu, siap ya, Bu ya? Oke. Siapa kameramen? Oke. Aku Melihat Indonesia, karya I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia.
Saya agak mendekat ini karena agak buram. Boleh. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Oke. Masih ada ibu-ibu. Bu Umi. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu-lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Oke, Bu Margarita. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Oke, Mas Alfi. Aku agak maju ya. Oke, boleh. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesya dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Oke, terima kasih Pak Kuam. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, melainkan aku mendengarkan Indonesia. Oke. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Oke, Pak kameramen, saya yang megangkan. Ayo Pak kameramen. Saya maju ke depan. Oke, boleh. Yang mana ini? Yang paling belakang? Yang mana? Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke. Oke, terima kasih. Pas sekali penutupan untuk kita. Oke, terima kasih Pak kameramen sudah menghibur kita, sudah merekam kita. Tadi sudah selesai dan akhirnya matur suwun dan thank you. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu dan Bapak guru hebat anti galau telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang berbagi praktik baik tentang budaya positif modul 1.4. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.